Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang IP DHCP dan IP statik di Mikrotik secara virtual. Nah, pertama-tama kita buka dulu VirtualBox-nya. Ini di ujung kanan bawah ada ya shortcut yang saya pakai. Kita pilih new, tulis Mikrotik 1, lalu pilih ISO-nya, ini pilih 64, finish, lalu kita akan setting network-nya. Nah, ini kita pilih sesuai punya kita nih. Kalau LAN, pilih yang LAN, kalau yang WiFi, pilih yang WiFi, oke? Di sini saya pakai LAN nih. Itu ada logonya LAN ya, tuh WiFi-nya mati. Muncul nah ini tuh LAN ya. Lalu adapter 2 kita nyalain karena nanti kita mau koneksiin ke Mikrotik lainnya atau untuk mengecek DHCP servernya. Ini internal network. Nah, ini pastikan nanti nih sama seperti yang Mikrotik yang kedua. Tapi untuk saat ini biarin aja, biarin default. Kalau nggak ada masalah biasanya sama. Ini di adapter nih kan kelihatan nih ada MAC address nih. Di ini juga internet tuh ada MAC address. Nah, ini alat untuk biar Mikrotik kita nggak bentrok. Kita tahu yang punya kita MAC address-nya di sini. Oke. Kita klik OK aja, lalu kita install. Nah, selanjutnya kalau udah kebuka, kita lakukan instalasi seperti biasa. Ini kita pilih A, nah A, pilih I, minus Y, keluar. Nah, ini untuk keluar dari yang kalau misalnya mau sekalian terperangkap, tuh nih, ada tulisan ini right control. Berarti kontrol yang ada di kanan. Tergantung di tempat kalian ini apa nih tulisan ini. Buat keluar. Ini kalau udah enter to reboot, kita disconnectin disknya biar dia nggak install terus. Nah, enter. Kita keluar lagi. Udah jadi satu ya. Nih. Kalau udah ada tulisan loginnya, kita buka Winbox. Winbox sudah terbuka. Nah, kita nih kita cek. Ini yakin nggak punya kita? Kita cek caranya begini. Kita buka settingnya. Network. Nah, nih. Kita buka Winbox yang nih, kiri kanan nih. Tuh. 08002778C D7F0 nih. Sama ya nih MAC address-nya tuh. Lihat yang di bridge adapter. MAC address-nya sama. Berarti ini punya kita nih. Kita connect. Nah. Kita okein. Nggak usah ganti password nih. Kita buka. Nah. Biar nanti kita tahu ini punya kita. Nih kita identity kita ganti ya. Mikrotik Charles 1 nih. Berarti Mikrotik Charles nih kelihatan namanya di atas Mikrotik Charles 1. Berarti Mikrotik punya saya dan itu yang pertama. Oke. Kita buka IP, kita setting nih biar Mikrotik ini bisa terkoneksi ke internet. Kita buka DHCP client. Nah, ini Ether 1 kita pilihnya itu berdasarkan ini. Nih, bridge adapter kalian di mana nih? Di Mikrotik 1 bridge adapter kalian di mana buat dapat internet. Nah, di saya kan nih LAN-nya itu adapter 1, berarti saya Ether 1 nih. Ether 1 oke, nah nyala. Tunggu dapat IP. Nah, kalau udah dapat IP nih, tuh kan udah dapat ya 3.3. Kita akan setting NAT-nya biar bisa connect ke internet. Ini biarin SRC NAT. Port interface-nya kita ke Ethernet 1 seperti yang tadi DHCP client karena itu yang menyalurkan internet ke modem Mikrotik yang kita gunakan ini. Lalu selanjutnya kita ke action kita pilih masquerade. Nah, lalu klik apply, oke. Nanti udah muncul nih, baru kita akan cek di IP root. Nah, pastikan 0000/0 itu udah ada rootnya. Ini biasanya dibuat otomatis. Kalau nggak ada, berarti ada yang salah dengan settingan sebelumnya tadi firewall-nya, SRC NAT-nya.
gateway pastikan ke 3.1 karena 3.1 itu alamat router yang ngeluarin internet. Lalu kita bisa cek di new terminal nih. Ini kita N aja, enter. Minta ganti password, kita Ctrl C aja. Kita nggak usah ganti password, ribet lama. Kalau lupa juga susah. Nih, berarti kan dia sudah dapat internet nih. Dia udah bisa ngeping ke ini. Nih, kalau mati ini pakai Ctrl C. Pokoknya lihat aja di ujung bawah ini nih, tuh. Itu tuh ada keyboard yang saya pencet. Selanjutnya karena settingnya udah selesai nih, yang router 1, kita keluarin aja, kita exit. Nih, lalu kita buat winbox baru. Nih, buat mikrotik 2. Kita setting juga sama networknya, bridge adapter. Ini internal network. Nah, tuh, udah ya. Sip. Kita nyalakan. Oke. Sama seperti tadi proses installnya. Masukin aja mouse kita dalam. Nah, A, terus I, Y. Kita keluarin mouse kita. Nih, untuk keluarin mouse kalian nih, di sini tulisannya ya. Right control, berarti kontrol yang ada di kanan. Di keyboard kalian, kontrol itu ada kiri kanan. Ada kontrol yang kiri, ada kontrol yang kanan. Buat keluarin mouse kalian dari dalam sini, pakai kontrol yang kanan. Nah, ini kalau udah enter itu reboot, kita cabut dulu disknya. Ini klik kanan di yang gambar, inilah, gambar CD itu. Nah, oke. Ini reboot ya. Nih, ada, tunggu dia online dulu. Nah, ini kalau udah ada tulisan login, udah biarin aja. Kita buka winbox. Nah, nih kita cek nih, mana nih mikrotik kita nih. Kan udah pasang ini ya, tapi untuk biar nggak salah kita cek dulu setting network. Nah, nih kalian cek MAC address-nya, samain kayak yang di winbox nih. Ada dengan nih 0800276 F259 nih, bener. Nah, berarti ini connect. Biar connect ya. Nah, masuk. Nah, suruh ganti password, jangan. Suruh ganti password, ribet. Kita gantiin. Itu buat ganti tampilan ya, Ctrl plus. Kita ganti identitasnya dulu. Mulai oke. Kita buat winbox, kita exit. Nah, nih tuh. Sekarang kita masuk lagi nih ke yang winbox pertama nih. Oke. Karena kita mau setting di HCP server. Nih winbox pertama ya, nih. Connect. Nah, udah oke, berhasil connect ya. Untuk yang nggak tahu nih, ini tuh identitasnya nih. Berarti ini mikrotik pertama dong, nih. Mikrotik Charles 1 nih. Kalau ada yang skip, lihat aja nih. Saya lagi nyeting mikrotik kemana, itu lihat di ujung kiri atas ini. Itu tuh, biar kelihatan ya. Saya tunjuk. Nah, kita setting untuk DHCP server ya. Sebelum kita setting DHCP server, kita harus setting address-nya dulu, oke? Kita IP addresses, nih. Kita buat aja. Nih. Ingat, address-nya nggak boleh bentrok. Kalau bentrok, ganti aja. Nggak harus 1.1 kok. Nih, kenapa ini Ether 2? Karena ini, nih kita cek di micro 1. Nah, nih. Eternal network-nya adapter 2, berarti Ether 2 ya. Oke, nah udah berhasil ya. Close.
server setup. Nah, ini untuk Ether 2. Karena Ether 1 kan kita buat koneksi internet. Jadi kita nggak perlu DHCP setup di sana. Ini next saja. Gateway-nya next saja. Address outnya. Ini DNS server. Kita biar meminimalisir error. Kita ke IP router-nya aja, oke? IP router di sini 1.1. List time-nya kita ganti 1 menit aja biar nggak lama-lama. Nih, save. Nah, jadi nih. Tahu dari mana mas IP routernya 1.1? Nih, karena di gateway nih. Gateway IP router nih. DNS server kita samain aja ke gateway, oke? Selanjutnya, ini kan list masih kosong nih. Kita akan isi list ini menggunakan MikroTik yang kedua. Cara gimana? Kita buka Winbox aja, nih. Winbox baru nih. Winbox baru ya nih, baru. Kita masuk ke MikroTik 2. Connect. Nah, udah masuk ya. Nih, kita bisa lihat nih, MikroTik 2. Tuh, MikroTik 2 ya. Save IP. Kita minta IP dulu ke MikroTik 1. Berarti ini yang terhubung ke MikroTik 1 kan di sini kita lihat MikroTik 2 yang terhubung ke MikroTik 1 itu adapter 2 nih. Berarti kita ambil Ether 2. Mas, itu terhubung gimana, Mas? Ini internal network dia nih. Dia nyolok di MikroTik 2 dan di MikroTik 1 internal network nih. Berarti dia terhubung nih. Mas, kenapa nggak yang bridge? Nah, karena yang bridge ini nyoloknya tuh ke PC kita. Bukan ke sesama MikroTik, oke? Kita lanjut lagi. Kita buka. Nih, cek ya, ini masih MikroTik 2. Oke. Ini pilih yang internal network. Oke. Nah, nih, kita udah dapat IP nih. Tuh. 1.254. Nah, ini udah dapat IP secara DHCP. Gimana caranya kita buat secara statik? Nah, kita akan kembali ke router yang pertama. Nih, di router pertama nih. Tuh, kita dapat nih di DHCP server list udah terdeteksi nih yang router kedua nih. Kita bisa cek tuh. Tuh, router kedua udah kedeteksi di router 1 dan dikasih address 1.254. Ini kita mau buat jadi statik. Mas, cara tahu itu dia dinamik atau statik di mana? Ini. Tuh kan kelihatan tuh. Oke, di sini nanti dinamik tuh. Kalian hover aja nanti dia muncul tulisannya dinamik. Nah, kita buat statik, kita pencet max statik. Nah, dia udah jadi statik nih. Tapi addressnya masih 254, Mas. Saya nggak suka angka 254. Kita edit aja, kita klik 2 kali. Nih kita bebas nih. 3 digit terakhir bebas karena kita pakai /24, oke? Ambil aja. Coba angka 2 nih, apply. Oke. Nah, ini tinggal tunggu 40 detik. Kalau kita nggak sabaran, kita bisa ke router yang kedua. Ini, set renew. Udah, langsung ke update 1.2. Nggak percaya, kita balik ke router 1, cek. Tuh, active address-nya udah 1.2. Udah, selesai. Router 1 dan router 2 sudah saling membantu untuk masalah IP-IP-an ini. Nah, kita cek router 2 bisa nggak sih connect internet, Mas? Kita cek aja pakai terminal. Ctrl C aja, kita malas nulis password. Nih, router 2 udah bisa dapat internet dari router 1. Padahal router kedua nggak terhubung langsung ke internet. Oke, sampai sini dulu. Udah dah. Ya.